Perkenalkan, nama saya Benedictus Pascal Sanjaya sebagai CEO dari Kenyang Dikos. Tetap kenyang dan tetap produktif. Perusahaan kami hadir sebagai penyedia makanan bergizi untuk mahasiswa yang memiliki kesibukan padat di perkuliahan dan organisasi serta kegiatan sehari-hari. Visi dan misi dari perusahaan kami tentunya menyediakan jasa dan barang berupa catering, makanan yang efisien, berkualitas, dan bersih dengan harga yang terjangkau dan ramah di kantong mahasiswa. Catering kami bertujuan untuk buat mahasiswa tetap produktif tanpa melupakan makan. Kami menyediakan pelayanan antar makan dengan cepat dengan harga yang terjangkau, serta bergizi yang akan membuat mahasiswa memiliki performa yang stabil dalam perkuliahan. Terkadang yang membuat mahasiswa tidak ingin membeli makanan luar adalah karena mereka sudah kelelahan melakukan aktivitas dan kegiatan sehari-hari yang membuat mereka tidak mau keluar untuk membeli makanan. Dan harga pembelian makanan online yang cenderung mahal akan berdampak buruk bagi keuangan mereka, yang tentunya hal itu tidak diinginkan. Perkembangan teknologi yang kian maju memberi kami kesempatan untuk menyediakan jasa catering yang dapat dipesan secara online yang mempermudah akses pemesanan dengan harga yang terjangkau. Kenapa harus sekarang? Ukuran pasar mahasiswa yang sangat besar di Yogyakarta yang tercatat pada tahun 2022 ada lebih dari 400.000 mahasiswa yang berdomisili di kota Yogyakarta. Karena banyaknya jumlah mahasiswa di kota Yogyakarta yang kurang memperhatikan pola makan serta asupan gizi yang membuat mereka kurang fit dan produktif dalam kegiatan perkuliahan. Hal ini tentu akan berdampak buruk pada kegiatan perkuliahan mereka yang sangat memprihatinkan bagi kami. Kami sebagai perusahaan catering tentunya ingin dapat membantu dalam mengatasi permasalahan ini. Kami sebagai perusahaan catering tentunya memiliki beberapa kompetitor seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan banyak perusahaan catering lainnya. Nilai lebih dari perusahaan kami adalah perusahaan kami dapat memiliki harga yang terjangkau serta kualitas makanan yang terjamin hangat dan lezat karena pengemasannya. Tentu dalam menjalankan perusahaan ini saya tidak sendiri. Ada rekan saya, Beren Yesra Wibowo sebagai COO, ada teman perkuliahan saya, Vincentius Tandiano, dan saya dibantu juga oleh CFO saya yaitu Niko Mangdesi. Kami berempat sudah kenal cukup lama dan memiliki relasi yang cukup baik. Kami bersama-sama memiliki visi dan misi untuk menjalankan bisnis catering yang tidak hanya profitable, namun juga berguna bagi mahasiswa. Berdasarkan pengalaman kami sebagai mahasiswa, kami ingin buat bisnis ini dapat membantu mahasiswa secara finansial. Perusahaan kami telah berkembang dan bertumbuh secara maju dari tahun pertama tahun 2019. Kami mendapatkan keuntungan bersih sebesar 18 juta dan terus berkembang hingga sekarang mendapatkan keuntungan bersih sebesar 50,6 juta. Kenapa kami memilih warna merah pada logo Kenyang Dikos? Kami memilih warna merah karena warna merah memiliki arti berani yang menunjukkan keberanian kami bersaing dengan kompetitor-kompetitor lain. Adanya logo koki yang menunjukkan kami memiliki juru masak yang handal yang dapat menyediakan makanan lezat yang siap disajikan. Ada juga arti tulisan KDK yang merupakan singkatan dari Kenyang Dikos. Kenapa kami memilih merek jual Kenyang Dikos? Karena kenyang memiliki makna seorang sudah puas makan dan sudah terisi perutnya. Sedangkan kos memiliki makna sebuah tempat yang ditinggali seseorang yang biasanya merupakan tempat tinggal mahasiswa yang sedang merantau mencari ilmu. Dan makna sendok garpu sebagai alat makan yang digunakan untuk mengonsumsi makanan yang kami sediakan. Saya Beren Yesra Wibowo. Saya menjabat sebagai COO di perusahaan catering Kenyang Dikos. Tetap kenyang, tetap produktif. Model bisnis dalam perusahaan ini terdapat 3 poin yang menopang perusahaan bisnis ini. Yaitu poin pertama adalah pemesanan harian yang akan terkena biaya sebesar 32.000 karena adanya ongkir pengiriman. Lalu yang kedua, pemesanan bulanan tidak ada ongkir. Biaya yang terkena adalah 682.000 yang pastinya lebih hemat dibandingkan memesan harian. Yang ketiga, berlangganan penuh setahun bakal mendapatkan cashback sebesar 50.000 yang pastinya ini merupakan sebuah benefit untuk para pelanggan kami. Kami sudah melakukan survei untuk para mahasiswa mengenai biaya bulanan mereka, dan ketika kita memberitahu biaya catering kami, mereka bilang kalau misalkan catering yang kami berikan ini sudah termasuk murah dan sangat bagus untuk keuangan bulanan mereka.
Target pasarnya dari perusahaan ini pastinya yaitu kepada para mahasiswa, karena para mahasiswa di Yogyakarta ini sangat banyak, berupa sebanyak 400.000 orang yang ada. Maka dari itu kami menargetkan para mahasiswa, karena mahasiswa mempunyai jadwal dan kegiatan yang sangat padat, di mana mereka sulit untuk mencari waktu yang pas untuk mendapatkan makanan atau membeli makanan pada hari itu. Walaupun mereka kesulitan, mungkin mereka bisa membeli secara online melalui pesaing kami, yaitu seperti Gojek, GoFood, GrabFood atau ShopeeFood. Namun biaya yang diberikan pastinya sangat mahal. Kami datang dengan memberikan solusi terbaik, di mana catering per hari kami hanya memakan 32.000 saja, di mana itu sudah mendapatkan makanan sebanyak 2 kali makan. Lalu produk yang kami kemas ini sudah sangat baik, menggunakan lunchbox yang pastinya sangat aman dan menggunakan bahan yang bagus, dan juga makanannya itu sehat, bergizi, karena kita tuh menggunakan bahan makanan yang segar yang udah kami pilih dengan baik. Kami melakukan strategi pemasaran melalui media sosial, Instagram, TikTok, dan salah satunya juga event mahasiswa, di mana di media sosial Instagram ini kami memposting yang berkaitan dengan catering makanan kita. Lalu di TikTok juga kami akan memposting konten-konten yang menarik untuk menarik pelanggan untuk berlangganan di catering Kenyang di Kos. Dan untuk yang pemasaran ketiga, melalui event mahasiswa, kami akan kedatangan di event mahasiswa dan memberikan menu-menu terbaik kita dan memberikannya kepada mahasiswa untuk mereka tertarik dan berlangganan di Kenyang di Kos. Catering kita bekerja selama 5 hari, di mana untuk satu harinya tuh diberikan 2 kali porsi makan, dan untuk satu hari, dan untuk porsi makannya tuh udah kami pertimbangin sesuai dengan harga pelanggan beli, dan pastinya memiliki gizi yang cukup karena sudah dibekali dengan bahan-bahan makanan yang sudah teruji kesegarannya, dan kebersihannya pun sudah kami perhatikan dengan sangat baik. Bahkan kami juga sudah mengujinya juga. Dan untuk strategi selain pemasaran, kami juga melakukan strategi dalam penempatan lokasi catering, yang pastinya kami berada di tengah-tengah kampus, dan kami juga dekat dengan kos-kosan yang ramai. Hal itu bertujuan agar kami dapat mencakup lebih banyak mahasiswa, merangkul lebih banyak mahasiswa untuk masuk ke dalam pelanggan kami dalam catering Kenyang di Kos ini. Hal itu bertujuan agar kami mendapatkan profit yang lebih banyak, keuntungan yang lebih banyak untuk bisnis catering Kenyang di Kos. Dan juga kami melakukan pengiriman makanannya sesuai dengan waktu yang sudah kami tentukan, dan pengirimannya itu semuanya berlangsung dalam satu waktu agar semuanya mendapatkan makanan yang tepat dengan waktunya dan pelanggan mendapatkan kenyamanan yang sesuai dengan yang mereka beli. Halo teman-teman, nama saya Vincentius Tandiano sebagai CTO di catering Kenyang di Kos. Tetap kenyang, tetap produktif. Di sini saya bertanggung jawab di bidang infrastruktur perusahaan. Proker saya di sini adalah mengawasi data perusahaan, keamanan, dan jaringan perusahaan. Saya juga bertanggung jawab atas teknologi yang digunakan oleh perusahaan Kenyang di Kos. Kita tahu perkembangan zaman di Indonesia ini sudah semakin maju dan canggih. Contohnya adalah media sosial. Oleh karena itu, perusahaan kami menggunakan teknologi media sosial. Menurut kami, mengembangkan catering ini dengan media sosial di zaman sekarang adalah pilihan yang paling tepat. Media sosial yang kita gunakan seperti TikTok dan Instagram. Tidak hanya memanfaatkan media sosial saja, kami juga memanfaatkan event-event mahasiswa yang diadakan di daerah Yogyakarta. Mengapa kami memprioritaskan untuk mengembangkan perusahaan di media sosial? Karena kebanyakan mahasiswa di zaman sekarang hampir semuanya menggunakan media sosial. Terutama saya dan teman-teman saya hampir semuanya menggunakan Instagram dan TikTok. Dengan ini,
kami memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan perusahaan catering kenyang di kos. Kami juga menggunakan selebgram sebagai promotor perusahaan kami, supaya perusahaan kami bisa dikenal oleh lebih banyak mahasiswa lainnya. Menurut saya, itu adalah ide yang bagus untuk jembatan kami menuju kejayaan perusahaan kami. Tujuan dari perencanaan tersebut adalah supaya orang bisa mengetahui catering kami dan langsung tertarik untuk berlangganan, dan tidak hanya itu, menjadi pelanggan setia yang terus-menerus menggunakan jasa catering kami. Kami yakin dengan adanya perusahaan kami yang digabungkan dengan teknologi yang sudah semakin maju, mahasiswa-mahasiswa tidak lagi kesusahan atau bingung dalam membeli makanan. Tidak hanya itu, di catering kami juga memiliki harga yang sangat terjangkau. Kami juga menyediakan teknologi m-banking untuk mempermudah melakukan pembayaran di catering kami. Tidak hanya menggunakan m-banking, kita juga menyediakan pembayaran melakukan e-money seperti Dana, OVO, dan GoPay. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo berlangganan di Kenyang di Kos. Halo, saya Niko Maudislandari, CEO dari Kenyang di Kos. Tetap kenyang, tetap produktif. Saya bertanggung jawab dalam melacak kas dan perencanaan uang catering di kedepannya nanti. Kami memulai perusahaan ini pada tahun 2019, yang mana ini tahun pertama kami sebagai perusahaan catering. Di tahun 2020, kami mulai masuk di dunia pemesanan makanan online karena dituntut kondisi dan zaman. Di tahun 2021, kami mengembangkan kemampuan pemesanan online dan pembesaran jumlah personil bisnis kami. Dan dari tahun 2022 sampai 2023, kami terus mengembangkan kualitas makanan, menambah jumlah menu yang ada, dan sedang dalam proses menciptakan warehouse untuk menyimpan bahan makanan kami. Jadi, berapa sih kami memperoleh keuntungan dari catering Kenyang di Kos ini? Mari simak. Untuk modal makanan per satu orang hanya membutuhkan 27.000 untuk 2 kali makan, dan markup 18% untuk harian itu sekitar 32.000, dan markup 15% untuk bulanan itu sekitar 31.000. Nah, bisnis kami yaitu kami mengambil keuntungan sebanyak 5.000 dari pembelian catering harian dan keuntungan sebanyak 4.000 dari catering bulanan. Nah, keuntungan ini jika dikalikan dengan jumlah pelanggan rata-rata bulanan kami yaitu 500 orang, yang pembagiannya 300 orang harian dan 200 orang bulanan, yang menghasilkan keuntungan sebesar Rp347.600.000 per bulannya, dengan keuntungan bersih sebesar Rp50.600.000, dengan prospek keuntungan bersih sekitar 600 juta per tahunnya. Lalu investasi yang diharapkan itu sekitar 10% dari prospek keuntungan bersih dalam 1 tahun sekitar Rp60.720.000. Dan kami hadir untuk membantu mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan makanannya dengan menawarkan harga yang cukup ramah gitu untuk kantong mahasiswa. Jadi gimana? Kalian masih ragu untuk catering Kenyang di Kos? Buat apa ragu? Klik buruan catering Kenyang di Kos. Kami memiliki berbagai menu yang berbeda di setiap harinya. Contohnya seperti di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan di hari Jumat. Yang pastinya menu-menu ini udah mempunyai gizi yang bagus, pastinya fresh, karena kita mentingin banget yang namanya kualitas di makanannya. Karena kita nggak mau catering yang kita kasih pada konsumen itu membuat konsumennya malah jadi sakit atau malah jadi kayak merugikan konsumen, padahal kita sudah memberikan catering yang terbaik. Jadi kita mengupayakan yang terbaik kepada konsumen agar apa yang sudah dibeli dengan konsumen sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Jadi begitulah presentasi pitch dari kami. Jika Anda terkesan dan tertarik untuk melakukan investasi atau pemesan catering kami, kontak personal kami ada di sini Dan media sosial kami ada di sini. Dan sekian, terima kasih untuk presentasi kontak dari kami. Saya Benedictus Pascal Sanjaya, menjabat sebagai CEO dari Catering Kenyang di Kos. Saya Niko Maudislandari sebagai CFO di Catering Kenyang di Kos. Saya Berenius Raibo, menjabat sebagai COO di Catering Kenyang di Kos. Saya Vinicius Tandiano,
sebagai CTO di Catering Kenyang di Kos. Bila ada tutur kesalahan dalam berkata, kami mohon maaf dan tetap kenyang Ya, dan tetap produktif. Terima kasih.